Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I hope you all doing fine. How are you today? Good. Love to hear it. So, today's class, first I want to check your table. Check under your table. If there's any trash, you can trash it in the garbage bin over there. I give you 3 minutes. I want all under the desk is clean. Okay, everyone. My desk is clean. Your desk is also should be clean. Okay, everyone. Is it clear? Okay. Before we started, I want to check your equipment. Is anyone didn't bring book to the class? You, where's your book? You left it at home? Good. Next time you should bring it, okay? Don't forget it. Okay, seems like everyone bring their book. Love to see it. For the boys, don't forget to tuck inside your shirt. Don't follow me because this is not socket shirt, but yours, you should be tuck your shirt inside. Okay, everyone. Before we started, we may pray first for our learning today. Everyone raise their hands. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga pelajaran kita hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan akan berguna ke depannya nanti. Amin. Amin. Baik, sebelum kita mulai, Bapak mau mengabsen dulu yang tidak hadir dan yang hadir hari ini. Pertama, Adrian Refriansyah hadir. Baik. Ahmad Hazim. Ada Ahmad Hazim? Ada. Bagus. Abdul Saleh hadir. Ferel Mahmud. Oke, baik, bagus. Furqan. Kemana Furqan? Sakit? Oke. Ada suratnya? Ada. Oke, Furqan sakit ya. Oke, Furqan. Muhammad Aldi. Bagus. Muhammad Abrar. Hadir juga. Muhammad Haikal. Bagus. Kausar Al-Haidar. Kisri. Kisri, kamu kemana minggu lalu? You're not coming last week. Where you go? Oh, so you late? Then that didn't come? This is the first warning for you. Cukup sekali saja tidak masuk di kelas saya, karena sangat rugi kalau kamu tidak masuk. Orang tua atau PPP, kamu tidak belajar, dan ilmu yang akan saya berikan ini rugi sekali kalau nggak dipakai. Oke, minggu depan masuk seperti biasa lagi. Rahmatullah, bagus, ini rajin nih Rahmatullah. Saya udah tanya, nggak pernah telat, nggak pernah absen. Juga selalu ada Rahmat, bagus. Siti Maulina hadir. Bagus juga ini. Siti Rodatul, bagus. Anggi Anggelia. Rizkina. Jud Maulida. Oke. Intan Kurnia. Hadir. Maulidia Rahmi. Ya, hadir juga, berarti cuma Furqan ya yang dari sakit ya. Yang lain dari semua bagus. Ketua kelas, tolong
Muhammad Haikal kan, tugas ya. Tolong untuk tugas minggu lalu, ya, tugas PR yang Bapak kasih minggu lalu, semua nanti kumpulkan Haikal. Di Haikal kamu langsung ke kantor saja, taruh bukunya, oke? Baik. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sudah kita pelajari kemarin, namun ini kita sambung ke pelajaran selanjutnya. Semua buka buku di halaman, kemarin halaman 30 ya, hari ini halaman 31. Semua buka buku di halaman 31. Kamu yang nggak ada tadi, bagi 2 sama kawan ya, teman-teman. Oke, untuk halaman 31 kalian bisa lihat di judulnya. Itu ada yang namanya expression of agreement. Nah, expression of agreement. Ada yang sudah pernah dengar apa itu expression of agreement. Apa ada yang sudah pernah dengar? Ya, bagaimana Siti? Ya, benar sekali apa yang dikatakan Siti, bagus. Expression of agreement adalah ungkapan yang menunjukkan persetujuan, yang artinya kita setuju atau tidak setuju terhadap sebuah pernyataan dari seseorang. Dalam dialog artinya ini ya, berarti kalau kita sudah berbicara sebuah agreement, persetujuan, yang artinya ada dua atau lebih pihak yang menyetujui sesuatu, sama-sama menyetujui satu hal tersebut. Oke, jadi ini nggak mungkin dilakukan sendiri. Nah, kecuali itu kepercayaan diri ya. Misalnya, saya yakin saya bisa menjadi presiden. Nah, itu kepercayaan diri sendiri. Nah, itu bukan expression of agreement. Expression of agreement itu dilakukan minimal ada 2 orang atau lebih. Nah, jadi seperti contohnya, langsung kita contohkan saja. Untuk bahasa Inggris, 2 orang ya. Nah, Bapak ini memainkan A, nanti Bapak juga akan memainkan B. Oke, memainkan yang A. I think the football match today was great. Yes, I'm agree with you. It is very very great. Itu contohnya, contoh tadi yang Bapak kasihkan. Nah, untuk pengertiannya seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, expression of agreement digunakan untuk kita menyetujui sesuatu atau tidak menyetujui. We agree or not agree about something that other people say. So, in everyday communication, dalam percakapan kita sehari-hari, sudah pasti ada yang namanya kita menyetujui atau tidak menyetujui akan sesuatu. Seperti ada mungkin yang bilang kelas ini ada bagusnya kalau dicat warna biru. Nah, itu semua orang bisa berpendapat. Ada yang mengatakan setuju, ada yang tidak setuju. Nah, in English everyday communication, there is a lot of expression of agreement. Sebenarnya ada banyak lagi expression lainnya. Ada expression of accepting, expression of feeling, expression of emotion, and so on. Banyak lagi expression lainnya yang digunakan dalam bahasa Inggris. Namun yang paling banyak digunakan adalah expression of agreement biasanya. Nah, itu seperti kita juga sering menggunakannya, seperti mendengarkan pendapat orang, seperti kita lagi diskusi, seperti ya saya setuju dengan bapak itu. Nah, itu merupakan sebuah expression of agreement. Expression of agreement seperti yang bapak bilang tadi. Nah, saat kita menggunakan expression of agreement ini, kita bisa menunjukkan bahwa kita, bahasa kerennya itu join nggak? Nah, kita join nggak sama apa yang dia katakan? Kita sepaham nggak sama apa yang dia ungkapkan tadi? Nah, kalau kita sepaham dan tidak sepaham itu ada misalnya. Nah, hari ini Bapak sudah siapkan infocus. Kalian bisa lihat infocusnya di sebelah sini ya. Dia akan Bapak munculkan infocusnya. Nah, Bapak sudah berikan beberapa contoh dari infocus.
untuk expression of agreement. Nah, untuk pertama kita akan mengungkapkan persetujuan dulu. Yang agree. Nah, agreement seperti apa yang tadi ada dua. Ada agree dan ada disagree. Setuju dan tidak setuju. Nah, untuk persetujuan ada beberapa yang bisa kita jadikan contohnya di sini. Kalian bisa lihat di PowerPoint-nya. Itu ada I agree with you. Nah, coba kamu Kausar ya, coba dibaca sampai akhir ya, semuanya contohnya. Ya. Oke, bagus. Terima kasih Kausar. Seperti yang tadi sudah dibaca oleh Kausar, ada I agree with you, I am with you, I think you're right, I think so, I agree completely. Nah, ada yang bertanya mungkin, Pak, itu banyak kok tipe-tipenya, apa bisa kita pakai semua dalam sebuah dialog? Nah, ada cara-cara penggunaannya untuk setiap contoh-contoh dialog ini, contoh-contoh expression ini. Nah, mungkin yang pertama kita ambil dulu I agree with you. Seperti yang sudah Pak contohkan tadi, football match today was exciting. Kita ambil dari exciting misalnya, tadi. Nah, itu bisa kita pakai untuk si yang jawab tadi, yang si orang kedua itu jawabnya yes, I agree with you. Nah, I agree with you. The football, kalau kita lanjutkan lagi ya, yes, I agree with you. The football match today was exciting. Nah, gitu. Oke. Atau yang kedua, I am with you. Itu bisa juga kita gunakan seperti kita ikut sama seseorang. Nah, itu kita ikut sama seseorang, kayak aku sih apa kamu aja gitu. Nah, kemana kamu pergi saya ikut aja gitu. Ini, I am with you. Misalnya ada yang bilang, should we eat noodles today? Apakah kita makan mie hari ini? I am with you. Nah, jawabannya I am with you. Saya bersama kamu. Jadi apapun yang kamu pilih, ya saya oke aja gitu, ikut aja. Whatever you choose, whatever you think it's gonna be good, I'm going with it. Nah, gitu untuk pakai yang kedua. Yang ketiga, I think you're right. I think you're right. Oke, coba siapa? Raudatul. Nah, Rauda, coba kamu kasih satu contoh dialog untuk I think you're right. Oke. Nah, untuk Adrian nanti kamu contoh yang I think so. Siapa lagi tadi? Ramadullah, kamu nanti contoh yang I agree completely. Oke. Oke, sekarang siapa tadi bilang? Raudatul ya? Raudatul, coba kamu yang contoh yang ketiga ini, kamu bilang I think you're right. Nah, coba. Oke, bagus, boleh. Tadi yang dicontohkan oleh Raudatul, bagus. I think so, Adrian, silakan. Oke, bagus juga, bagus. Bapak catat dulu ya. Ya, saya coba baca. Raudatul ya. Raudatul tadi sama Adrian. Ramadullah. Ya, kamu yang terakhir yang I agree completely. Silakan. Oke, luar biasa. Oke. Nah, itu yang setuju, yang agree. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke yang kedua, yaitu ungkapan ketidaksetujuan atau not agree, unagree, disagree ya, bukan unagree, disagree, disagree. Nah, apa aja contoh disagree? Nah, itu bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada I don't agree with your opinion. Nah, ada yang mau contoh? Nggak ada? Oke. Coba kasih contoh. Untuk yang pertama, I don't agree with your opinion.
Nah, untuk contoh pertama itu bisa kita bilang gini ya, contoh dialognya. I think it's going to be rain today. Nah, siang beda lah. I don't agree with your opinion. It's raining today. Nah, itu contoh. Apa sih? Nah, siang A tadi dia berpikir pendapat dia tampaknya akan hujan hari ini. Namun si B tidak sepakat dan dia mengatakan tidak, hari ini tidak hujan. Nah, saya tidak sepakat dengan apa yang Anda katakan tadi. Nah, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua dan ketiga, ada yang mau? Siapa mau? Oh, Ardi? Oke, Ardi satu. Oke, mau Lydia Rahmi ya. Oke. Pak kasih waktu 1 menit. Atau udah langsung? Udah langsung tuh. Pinter kali, bagus. Great. Muhammad Aldi. Now it's yours. Muhammad Aldi, I'm not with you. Ya, oke, boleh. I'm not with you. Silakan. Ya, bagus sekali Aldi. Great. Awesome. Mau Lydia Rahmi ya, silakan. Kamu yang I don't think so kan? Ya, silakan. Great, very great. Give applause to Lydia Rahmi. Very great. Oke, Lydia Rahmi. Oke. Oh, untuk yang selanjutnya itu masih ada lagi banyak contoh-contoh untuk agreement dan disagree. Seperti yang saya lihat di sini. Yes, I agree with John. I think that's a good point. I'll go along with that. I agree. I am with you. I think so. It certainly is. That is what I'm thinking. That is what I was thinking. I am the same opinion. Nah, anak-anak semua, dalam bahasa Inggris ada satu hal lagi yang penting. Nah, apa itu? Satu lagi yang penting yaitu adalah intonation. Nah, intonation yang harus kita pakai di setiap kali kita berbicara atau kita mengungkapkan sesuatu. Ada yang namanya for pronunciation, intonation, and stress. As you can all know, pronunciation is how we say things in English. Nah, for example, we can't say in alphabet of English. There is A, B, C, D, E, F, G, and so on. But in Indonesia, A, B, C, D, E, F, G, A, A. There is the difference between English pronunciation and Bahasa pronunciation. Okay, and for words, it's also like that. For example, like. Kalau tulisan like, L-I-K-E. Nah, kalau dalam Inggris mungkin pronunciation-nya like. Nah, kalau bahasa Indonesia, orang Indonesia ngomongnya like atau like atau like. Nah, apa aja bisa. Nah, banyak vowels-nya yang bisa digunakan untuk vowels E dan O, E dan I. Nah, tapi untuk Inggris tetap dikatakannya like. Okay, that's the difference of pronunciation. And also there is intonation. What is intonation? Intonation is intonasi. Yes, intonation. So intonation is used to express how we feel with certain amount of press inside and volume up or volume down when we say something. For example, kita bilang misalnya sampah. Nah, itu biasa aja kan, normal. It's normal, sampah. Tulisnya ke bawah, sampah. Tapi kalau bilang sampah, nah beda kan? Naik gitu dia. Intonasinya dari sini, sampah, naik. Nah, kalau tadi sampah, nah turun. Ada beda intonasi. Nah, itu bisa juga jadi ada dua makna dalam intonasi tersebut. Nah, itu saking bergunanya intonasi dalam bahasa Inggris. Nah, misalnya kita mau bilang sama seorang kita suka sama apa, sama bunga ada misalnya. Oke, kita ambil bunga lagi ya. Saya suka sama bunga.
Nah, tapi cara bilangnya, saya suka sama bunga nih. Nah gitu. Itu etis nggak menurut kalian? Pasti kita lewat kayak, ya abang suka tapi kenapa marah-marah gitu. Gitu lah kira-kira. Jadi akan ada beda meaning hanya dengan intonasi tersebut. Itu kalau dia bilang, saya suka sama bunga ini. Nah, orang juga mengiranya bakal bagus. Pendapat orang juga bakal bagus. Nah, ada juga stres. Menurut Anda bilang tadi, ada stres namanya. Stres itu adalah penekanan dalam suatu kalimat, suatu kata dalam suatu kalimat. Nah, seperti contohnya, ada your behavior should be changed next. Your behavior is not good. Nah, kalau misalnya lihat tadi, Bapak membubuhkan atau menginput stres di situ. Ada stresnya. Di mana-mana ada stresnya. Nah, di sini ada your behavior. Nah, dari behavior itu ada penekanan sih. Itu apa penekanan itu? Itu untuk menekankan bahwa behavior itulah yang jadi main object atau the main topic of this conversation atau of the sentence dari kalimat tersebut. Your behavior is not good. Nah, it's not good. Artinya not good ini juga menjadi pembantu atau penjelas dari subjek itu. Nah, jadi kalau kita singkatin not good behavior, kelakuan yang tidak baik. Nah, itu penggunaan pronunciation, intonation, dan stress. Oke. Begitu juga dengan expression of agreement ini, kita harus juga menggunakan namanya pronunciation, intonation, and stress. Oke. Kalau sudah selesai, mari kita buka buku. Apakah sampai sini apakah ada pertanyaan mengenai apa yang sudah Bapak katakan tadi? Mungkin ada pertanyaan mengenai contoh-contoh tadi, atau mungkin ada pertanyaan mengenai intonation, pronunciation, and stress. Ya, silakan. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Pertanyaan itu bagaimana kita bisa tahu kalau misalnya ada orang yang ngomongnya normal gitu, yang orang ngomongnya lurus gitu ya. Nah, sebenarnya memang susah kita menerka orang yang ngomongnya nggak ada expression gitu, orang yang ngomong jadi kamu mau kemana habis ini, nah gitu. Nah, itu susah memang, tapi tetap ada sedikit stres dan intonasi yang digunakan di situ. Memang nggak terdengar jelas, namun untuk orang-orang yang sudah sering mendengar satu bahasa, mungkin bisa diliti dengan gampang. Oke, itu nanti kita akan bahas di minggu depan aja. Oke, minggu ini Bapak kasih tugas dulu untuk kalian. Ini tugas kelompok ya. Dan buka di halaman 33, maaf 33. Itu di bagian A, di atas. Sekalian lihat ada tugas kelompok. Itu, jadi kalian buat create a pair of groups, 2 person in a group. Dan saya beri waktu 5 menit, cukup kan? 5 menit. Oke, 5 menit. Nanti kumpulkan ke media Bapak. 5 menit, oke? Oke, kalau udah selesai, tugasnya udah selesai, berarti next. Nah, setelah kalian pelajari namanya expression of agreement ini, kalian tidak hanya bisa memperluas, bahasa kalian dalam berbahasa Inggris, namun kalian juga bisa memperluas pandangan kalian. Nah, kok bisa Pak? Bisa memperluas pandangan? Nah, bisa. Nah, gimana caranya? Ya, memperluas pandangan ya adalah yang Bapak lihat dalam keseharian orang-orang Indonesia yang menggunakan bahasa Inggris, itu sudah pasti mereka menggunakan expression of agreement itu hanya 2. Yes, no. Yes, no, yes, no, yes, no. It's always yes and no. Right? So,
seperti kalian pasti juga pernah kalau misalnya jumpa kuliah atau ngomong sama kawan ya, "Hey bro, how are you today?" Yes, Ada selalu gitu. Cuma ada dua kata, yes dan no. Gitu. Nah, padahal ada banyak range of expression yang bisa digunakan. Nah, itulah nih kalian hari ini kan sudah mendapatkan range yang lebih besar daripada orang yang mengatakan hanya yes, no saja. Nah, kalian sudah bisa mengatakan, yes, I agree with you. Yes, that's right. Yes, you are right. Yes, I'm with you. Nah, kalian bisa menggunakan a range of possibilities and a range of expression to use. That's why English is so good. Oke, mungkin untuk minggu ini akan Bapak bukan dulu sampai sini. Untuk minggu depan, kalian bisa lihat di buku itu sudah ada ininya, sudah ada tugasnya juga. Namun Bapak nggak akan pakai tugas yang ini. Bapak cuma mau pakai tugas Bapak kasih sendiri, Bapak buat sendiri. Terus setiap kalian buatlah sebuah kelompok berisikan 3 orang aja. Nah, berisikan 3 orang, tugas kelompok. Ini boleh dikumpul, tugas ini bisa dikumpul. Bapak kasih waktu 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Karena kalian tugasnya apa? Tugasnya kalian harus merekam dialog kalian menggunakan expression of agreement yang sudah Bapak kasih tadi. Yang agree dan disagree. Jangan semua agree aja ya, harus ada disagree juga. Nah, kalian gunakan contoh yang kamu udah kasih tadi, atau kalau kalian mau cari sendiri boleh cari di Google juga banyak. Nah, itu kalian rekam. Kalian rekam expression of agreement kalian dalam sebuah dialog. Dialognya dengan tema apa, Pak? Bebas. Bebas. Apa tadi? Pakai bahasa apa? Oh, pakai bahasa Spanyol gitu, oke? Bahasa Spanyol. Nah, bisa lihat nih kelas bahasa Spanyol. Oke, bahasa Inggris tentunya. Jangan ada bahasa Indonesia dalam video lagi. Nah, jadi kalian buat aja dialog bertiga. Bapak kasih contoh, mungkin di sebuah museum. Nah, kalian bisa pergi ke sebuah museum. Terus ada nanti satu orang misalnya bilang, wow, this painting looks awesome, misalnya. Kawan yang satu bilang, no, it looks, I don't agree with you. It looks messy and sketchy. It's not very good. Nah, itu terserah kalian boleh berekspresi sesuka hati kalian. Yang penting dialog 3 orang pakai bahasa Inggris menggunakan expression of agreement. Boleh disagree, boleh disagree. Oke? Tugasnya dikumpul 2 minggu yang akan datang. Bapak harap semua kalian buat. Oke? Yang ada yang buat, karena nilai ini cukup berpengaruh untuk nilai rapor kalian juga. Nah, karena nilai tugas itu sangat berpengaruh ya. Nah, untuk minggu depan itu kita akan mempelajari tentang expression of agreements, namun untuk versi yang lebih dalam lagi. Bagaimana itu? Tunggu. Nah, oke, trailer dulu. Minggu depan kita akan belajar. Nah, untuk yang hari ini, apakah masih ada pertanyaan? Bapak tunggu. Kalau misalnya ada pertanyaan, ya silakan. Kalau mau bertanya, Abdul, silakan. Mau bertanya apa? Ya, expression of agreements itu digunakan dalam dialog. Itu bisa berisikan 2 orang atau lebih. Harus selalu dalam dialog ya. Nggak bisa agreement, expression of agreement itu kita gunakan sendiri atau monolog ya. Dia harus dialog yang berisikan 2 sampai 3 orang. Ada lagi? Abdul tadi ya? Abdul. Oke, Abdul. Pokoknya yang sama Bapak yang banyak-banyak tanya, banyak-banyak memberikan pendapatnya, yang mau relawan jawab pertanyaan saya juga dapat nilainya, yang mau membaca apa yang Bapak sampaikan di depan juga dapat nilainya. Pokoknya yang berani-berani itu sangat-sangat apresiasi di kelas ini. Oke? Jadi sukses dan semangat kalian yang berani-berani. Yang belum berani-berani, beranikanlah diri terus, karena belum tahu semester depan kita jumpa lagi atau enggak.
Nah, Ngarlan udah tamat bentar lagi, kita udah masuk SMA. Jadi kita nggak tahu masih bisa jumpa atau enggak. Nah, jadi itu saja untuk hari ini. Kalau misalnya ada salah, Bapak mohon maaf. Everything that's wrong is for me, and everything that was right for Allah Subhanahu wa Ta'ala. I hope everyone doing well this week and tomorrow and so on. And happy holiday everyone. Enjoy your holiday. Kalau ada yang ke laut, atau ada yang mau ke kondangan, atau mau kemana pun, jangan lupa jaga terus kesehatannya, jaga orang tua kalian juga. Kalau nggak ada orang tua yang sakit, semoga cepat sembuh. Dan juga kalau ada yang sakit, semoga cepat sembuh. Tadi ya, Furkan. Katakan juga kalau misalnya Furkan sakit parah, kalian juga harus kunjungi, jangan lupa mengunjungi. Oke? Mengunjungi teman sakit adalah sebuah sunnah dan banyak pahala yang kalian dapatkan. Oke? Itu saja untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi minggu depan dengan pembelajaran yang lebih lanjut. Oke? Saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.